Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan melakukan presentasi, menjawab soal dari presentasi yang sebelumnya. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Bang Di Muhammad Zulfarida, kemudian ada saya sendiri Putri Ramayani, kemudian ada Dafa Husen. Baik, untuk pertanyaan yang pertama akan dibacakan oleh Dafa Husen. Pada Dafa Husen dipersilakan. Baik, pertama-tama dari Muhammad Akbar Latif, pertanyaannya, apa perbedaan utama antara kriptografi simetris dan asimetris? Jadi jawabannya simetris dan asimetris itu berbeda dalam cara pengelolaan kunci untuk inskripsi dan deskripsinya. Kriptografi simetris menggunakan satu kunci yang sama untuk kedua proses, sehingga pengirim dan penerima harus memiliki kunci yang sama, menjadikannya cepat, namun bergantung pada keamanan kunci tersebut. Kalau kriptografi asimetris menggunakan dua kunci berbeda, yaitu kunci publik untuk enskripsi dan kunci privat untuk deskripsi. Kunci publik dapat dibagikan secara bebas, sementara kunci privat harus dirahasiakan sehingga sistem ini lebih aman. Dalam distribusi kunci tetap lebih lambat. Kriptografi simetris cocok untuk enkripsi data dalam jumlah besar. Kalau asimetris digunakan untuk mengamankan pertukaran kunci atau data kecil. Pertanyaan kedua dari Pauza Azari. Pertanyaannya, kenapa di dalam sistem jaringan komputer diperlukan security by hardware maupun software? Jawabannya, security dalam sistem jaringan komputer sangat penting pada hardware maupun software untuk melindungi data dan perangkat dari ancaman dan serangan. Security pada hardware menjaga perangkat fisik seperti server dan router dari akses tidak sah dan kerusakan. Sedangkan pada software melindungi data dan aplikasi dari virus, malware, dan serangan cyber. Pertanyaan ketiga dari Anissa Gustinanda. Pertanyaannya, seperti yang disebutkan bahwa distribusi dan pencabutan kunci adalah tantangan. Bagaimana sistem mengatasi masalah ini dengan efektif? Jadi jawabannya untuk mengatasi tantangan tersebut, eh, melakukan beberapa pendekatan efektif yang diterapkan, termasuk penggunaan infrastruktur kunci publik atau PKI untuk mengelola kunci publik dan privat, serta sistem pencabutan kunci seperti daftar pencabutan sertifikat atau CRL, dan protokol pencabutan kunci online atau OCSP untuk memastikan kevalidasi sertifikat. Selain itu, rotasi kunci secara rutin meningkatkan keamanan dengan mengganti kunci yang digunakan. Sementara protokol keamanan seperti TLS memastikan pertukaran kunci yang aman. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran pengguna tentang penggunaan kunci juga penting untuk menghindari risiko terkait. Pertanyaan keempat dari Bang Ari Irawan. Pertanyaannya, dalam presentasi disebutkan bahwa sistem kriptografi asimetris seperti RSA digunakan untuk pertukaran kunci simetris secara aman. Mengapa RSA dianggap lebih cocok untuk pertukaran kunci, meskipun lebih lambat daripada enkripsi simetris seperti DES atau AES? Jawabannya, RSA dianggap lebih cocok untuk pertukaran kunci simetris meskipun lebih lambat daripada enkripsi simetris seperti DES atau AES, dikarenakan kemampuannya untuk mengamankan distribusi kunci dengan menggunakan dua kunci publik dan kunci privat dari pengirim, dapat mengenkripsi kunci simetris menggunakan kunci publik penerima, sehingga hanya penerima yang bisa dapat mendekripsi kunci tersebut dengan kunci privatnya. Hal ini mengurangi risiko pencurian kunci selama pertukaran, terutama di jaringan yang tidak sepenuhnya aman. Meskipun RSA lebih lambat untuk enkripsi data besar, ia efektif dalam mengamankan pertukaran kunci. Setelah itu enkripsi dan deskripsi data dapat dilakukan dengan algoritma simetris yang lebih cepat seperti AES. Selanjutnya akan selanjutnya dari pertanyaan dari Muhammad Kesha Aliasar. Pertanyaannya, bagaimana cara menyeimbangkan antara keamanan dan kinerja dalam sistem terdistribusi? Jadi jawabannya, cara menyeimbangkan keamanan dan kinerja dapat dilakukan dengan menerapkan sistem keamanan secara efektif di area penting. Penggunaan algoritma kriptografi yang efisien seperti AES untuk data besar dan memanfaatkan caching serta load balancing untuk mengurangi beban sistem. Selain itu, membatasi akses berdasarkan kebutuhan, least privilege, dan melakukan monitoring secara efisien pada titik-titik kritis membantu menjaga keamanan tanpa mengorbankan kinerja sistem. Pendekatan ini
memastikan data tetap terlindungi sementara sistem tetap berjalan secara optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Silviani Amanda yang pertanyaannya, kapan sebaiknya sistem memilih menggunakan kriptografi simetris dibandingkan asimetris? Jawabannya, kriptografi simetris lebih tepat digunakan ketika diperlukan kecepatan dan efisiensi dalam proses enskripsi, seperti untuk mengamankan data berukuran besar atau mengirim data dengan cepat dalam lingkungan yang aman. Sistem simetris lebih cepat karena menggunakan satu kunci yang sama untuk enskripsi dan deskripsi. Oleh karena itu, simetris cocok digunakan jika ada cara yang aman untuk berbagi kunci. Misalnya di jaringan internal yang sudah terjamin keamanannya atau dalam sistem dengan akses terbatas. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Rizkia Dwi Atika yang pertanyaannya, bagaimana sistem menjamin integritas dan kerahasiaan data selama transmisi? Jawabannya, protokol TLS menjaga integritas dan kerahasiaan data selama transmisi dengan menggunakan kombinasi kriptografi asimetris dan simetris. Yang mana pada awalnya TLS menggunakan kriptografi asimetris untuk melakukan pertukaran kunci secara aman. Setelah kunci enskripsi dibagikan, data dienkripsi dengan kriptografi simetris yang lebih cepat dan efisien. Untuk memastikan integritas, TLS menggunakan hashing dan message authentication codes, sehingga setiap perubahan yang tidak sah pada data selama transmisi dapat dideteksi. Dengan cara ini, TLS melindungi data dari gangguan dan penyadapan. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Rizkia Khairandini, yang dimana pertanyaannya, bagaimana cara memastikan keamanan komunikasi antara nodes di sistem terdistribusi, terutama pada jaringan publik seperti internet? Jawabannya, untuk memastikan keamanan komunikasi antara node di sistem terdistribusi, terutama di jaringan publik seperti internet, ada beberapa langkah penting yang perlu diambil. Yang pertama itu, kita harus menggunakan enskripsi data seperti TLS atau VPN untuk melindungi feed informasi yang ditransmisikan. Kemudian selanjutnya menerapkan kompleks serta autentikasi multifaktor atau MFA sangat penting untuk memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses sistem. Kemudian selain itu kita perlu menggunakan firewall untuk memantau lalu lintas jaringan dan melakukan pembaruan perangkat lunak secara berkala untuk menutup celah keamanan. Yang terakhir, monitoring dan logging aktivitas jaringan secara terus-menerus membantu mendeteksi ancaman dengan cepat. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat meningkatkan keamanan komunikasi antara node secara signifikan. Kemudian di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Khalifais, yang pertanyaannya, apa saja ancaman keamanan utama yang dihadapi oleh sistem terdistribusi dan bagaimana mereka dalam diimitigasi? Jawabannya, sistem terdistribusi menghadapi beberapa ancaman keamanan utama seperti serangan distribusi denial of service yang dapat mengganggu ketersediaan layanan. Untuk mengatasi ini, kita menggunakan load balancer dan firewall untuk menyaring lalu lintas yang mencurigakan. Ancaman lainnya adalah pencurian data yang dapat diintimidasi dengan enskripsi data dan kontrol akses yang ketat. Selain itu, serangan man in the middle juga perlu diwaspadai, di mana penyerangan penyadapan komunikasi. Untuk mencegah ini, kita harus menggunakan protokol enskripsi seperti transport layer security. Dengan langkah ini, kita bisa mengurangi resiko yang dihadapi oleh sistem terdistribusi. Selanjutnya, bagaimana pengguna kriptografi mendukung saluran aman dalam komunikasi sistem terdistribusi? Jadi jawabannya, penggunaan kriptografi mendukung saluran aman dalam komunikasi sistem terdistribusi dengan beberapa cara. Yang pertama, enskripsi melindungi kerahasiaan data, sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat membacanya. Kedua, autentikasi memastikan bahwa pihak yang berkomunikasi adalah valid, mencegah penipuan. Selain itu, integritas data menjaga melakukan
kode autentikasi pesan yang mendeteksi jika data diubah selama transmisi. Dengan demikian, kriptografi memberi perlindungan yang kuat untuk komunikasi di sistem terdistribusi. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dara Setiamada. Yang pertanyaannya, apa saja teknik yang digunakan untuk memastikan kerahasiaan dan integritas data dalam sistem terdistribusi? Jawabannya, untuk memastikan kerahasiaan dan integritas data dalam sistem terdistribusi, beberapa teknik digunakan. Yang pertama itu enskripsi untuk menjaga kerahasiaan data saat disimpan atau ditransmisikan, sehingga hanya pihak berwenang yang dapat mengaksesnya. Yang kedua, autentikasi menggunakan metode seperti username dan password atau autentikasi multifaktor untuk memastikan akses hanya oleh pengguna sah. Yang ketiga, kode autentikasi pesan dan hashing digunakan untuk memverifikasi integritas data, mendeteksi perubahan atau memanipulasi selama transmisi. Dengan teknik-teknik ini, kita dapat efektif menjaga kerahasiaan dan integritas data dalam sistem terdistribusi. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Ismunandar. Yang pertanyaannya, bagaimana arsitektur keamanan dalam sistem terdistribusi dapat mencegah serangan penolakan layanan atau DOS? Jadi jawabannya, arsitektur keamanan dalam sistem terdistribusi dapat mencegah serangan penolakan layanan DOS dengan beberapa cara. Yang pertama, penggunaan load balancer mendistribusikan lalu lintas ke Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan ke-15 dari Fatin Abrar. Bagaimana penggunaan komponen meningkatkan stabilitas dan toleransi kesalahan dalam sistem terdistribusi? Jadi jawabannya, penggunaan komponen dalam sistem terdistribusi meningkatkan skalabilitas dan toleransi kesalahan dengan membagi sistem menjadi modul-modul terpisah yang dapat dikelola secara independen. Setiap komponen bisa diperluas atau digandakan sesuai kebutuhan tanpa mengaruhi keseluruhan sistem, sehingga kemungkinan peningkatan kapasitas dengan menambah komponen baru. Selain itu, jika salah satu komponen mengalami kegagalan, komponen lain masih bisa berfungsi, meningkatkan eh, toleransi kesalahan sistem yang terdistribusi. Dengan komponen-komponen yang terisolasi juga mempermudah deteksi dan penanganan kegagalan secara lokal tanpa menghentikan seluruh sistem operasi sistem. Maaf, sebelumnya pertanyaan ke-14 dari Rizky Ismunandar udah dijelaskan, tapi saya akan menjelaskan ulang bagaimana arsitektur keamanan dalam sistem terdistribusi dapat mencegah serangan penolakan layanan DOS. Arsitektur keamanan dalam sistem terdistribusi dapat mencegah serangan penolakan layanan atau DOS dengan beberapa cara, yaitu pertama, menggunakan load balancer mendistribusikan lalu lintas ke beberapa server, mencegah satu titik kegagalan. Kedua, penerapan firewall dan sistem deteksi intrusi IDS, menyaring lalu lintas mencurigakan sebelum mencapai server. Ketiga, pengaturan batasan jumlah permintaan yang terima dalam waktu tertentu dapat mengurangi dampak serangan. Terakhir, redundasi cadangan server cadangan memastikan layanan tetap tersedia meskipun ada serangan. Dengan langkah ini, risiko serangan DOS dapat diminimalkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Di Muhammad Zulfa Rida. Oke. Terima kasih. Saya akan menjelaskan pertanyaan dari Fatur Rahman Syafi. Pertanyaan tersebut yaitu apa perbedaan mendasar antara kriptografi simetris dan asimetris? Jawabannya adalah kriptografi simetris itu menggunakan satu kunci yang sama untuk enkripsi dan deteksi. Keamanan bergantung pada menjaga kerahasiaan kunci, contoh AES. Lalu yang kedua itu kriptografi asimetris menggunakan dua kunci berbeda. Kunci publik untuk enkripsi dan kunci privat untuk deskripsi. Lebih aman untuk pertukaran kunci tapi lebih lambat. Itu RSA. Lalu pertanyaan selanjutnya itu dari Alia Izzana Madani. Bagaimana Anda akan mendesain sistem distribusi yang tahan terhadap serangan stabil atau BZ time?
apa kompromi antara kompleksitas dan keamanan yang perlu dipertimbangkan. Baik, saya akan menjawabnya. Pertama itu untuk serangan siber bisa menggunakan proof of work atau CAPTCHA untuk membatasi pembuatan identitas palsu. Lalu untuk serangan real time, gunakan algoritma konsensus based time fault tolerance atau BFT. Seperti BFT yang dapat mentoleransi syahat hingga batas tertentu. Lalu kompromi, semakin kuat sistem tahan terhadap serangan, fleksibilitasnya meningkat, baik di sisi waktu, institusi maupun sumber daya yang dibutuhkan. Sehingga keseimbangan antara kompleksitas dan keamanan perlu dipertimbangkan agar tetap efisien dan aman. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Wan Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme manajemen kunci atau key management bekerja di sistem distribusi yang besar dan kompleks. Jawabannya adalah dalam sistem distribusi, manajemen kunci merupakan pengelolaan kunci secara aman untuk menjamin kerahasiaan dan integritas. Pendekatan yang umum adalah menggunakan Key Distribution Center atau KDC yang berfungsi untuk mengelola kunci rahasia secara terpusat. Ini mengurangi kompleksitas di mana setiap pos harus menjaga kunci bersama dengan setiap pos lainnya. KDC membagikan kunci rahasia dengan setiap pos, dan kunci ini digunakan untuk komunikasi aman tanpa harus menyimpan banyak kunci. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Edi Atanda. Pertanyaannya itu apa saja protokol kriptografi yang umum digunakan untuk mengamankan channel? Jawabannya itu saluran yang aman biasanya menggunakan kombinasi dari kriptosistem simetris dan kunci publik. Kunci simetris untuk kunci rahasia bersama digunakan untuk enkripsi yang lebih cepat, sedangkan sistem kunci publik digunakan untuk mendistribusi kunci sisi secara aman. Protokol yang umum digunakan termasuk SSL atau TLS untuk mengamankan lapisan transportasi, serta protokol seperti menggunakan Spolder atau Kerberos untuk autentikasi. Lalu pertanyaan dari Isa Ramadan itu bagaimana cara efektif mengimplementasikan server aman dan sistem distribusi untuk memastikan komunikasi yang privat dan integritas data. Jawabannya itu mengimplementasi saluran aman efektif memerlukan autentifikasi kedua pihak yang berkomunikasi, perlindungan terhadap perubahan pesan atau integritas pesan, dan memastikan kerahasiaan akan melindungi dari penyadapan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan protokol seperti SSL untuk enkripsi lapisan transport serta penggunaan kunci sesi yang dihasilkan untuk setiap sesi komunikasi aman. Penggunaan kunci sesi sementara minimalkan risiko jika sebuah kunci bocor. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Hafizah Sasodillah. Seperti yang disebutkan bahwa perencanaan sistem yang aman memerlukan pertimbangan khusus. Apa saja faktor utama yang harus diperhatikan? Jawabannya itu saat merancang sistem distribusi yang aman, faktor-faktor dapat dibagi menjadi 3. Itu fokus kontrol. Itu memastikan kontrol yang ditempatkan pada tingkat yang sesuai, apakah itu pada data, operasi, dan pengenalan. Lalu pelapisan mekanisme keamanan menentukan lapisan sistem mana, misalnya aplikasi, malware, dan jaringan yang harus menerapkan kebijakan keamanan. Lalu yang terakhir itu kesederhanaan. Mekanisme keamanan yang lebih sederhana, lebih mudah dipercaya dan dipelihara, meskipun terkadang dibutuhkan lebih banyak kompleksitas untuk perlindungan yang kuat. Lalu pertanyaan terakhir pada Arfi Kemal itu apa itu VPN dan bagaimana cara kerja VPN serta dalam security-nya. Jawabannya itu VPN atau yang disebut dengan Virtual Private Network. Itu menyediakan komunikasi yang aman melalui jaringan yang mungkin aman seperti internet. VPN menggunakan enkripsi untuk menciptakan terowongan aman bagi lalu lintas data antara pengguna dan jaringan target. Ini menjamin kerahasiaan, mencegah penyerapan data selama transmisi. VPN juga digunakan untuk protokol keamanan seperti IPsec atau SSL atau TLS untuk membangun dan mempertahankan koneksi enkripsi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.